Motivasi hari ini oleh Dr. Singgih Setiono MKes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Suara Kota Wali, ketemu kembali dengan saya Singgih Setiono. Hari ini Bapak Ibu, saya ketemu dengan salah seorang orang tua yang kebetulan mereka suami istri dengan membawa anak. Dan beliau, ibunya bilang kepada saya, "Pak, ini anak saya, karena ada anaknya, maka saya hanya bercerita, dan pada saat cerita tentang anaknya, kekurangan anaknya, maka saya stop. Ibu, mungkin alangkah baiknya Bapak dengan anak untuk tidak mendengar langsung, karena nanti kalau mendengar langsung bisa juga anak nanti malah menjadi negatif." Maka setelah disepakati, ibunya yang bersama dengan anaknya yang di dalam bapaknya. Kemudian kita teruskan perbincangannya. "Bapak, ini anak saya yang dibawa ibunya keluar tadi, itu agak sulit, diajak komunikasi juga agak sulit, diajak disiplin juga sulit. Sekarang usianya kurang lebih sekitar 3-5 tahunan lah, sekitar seperti itu." Kasus ini Bapak Ibu, ini menarik. Bagaimana solusinya? Solusinya sederhana Bapak Ibu. Mulailah dari Bapak Ibu sebagai orang tua. Selalu beri contoh. Yang pertama, selalu beri contoh. Kalau Bapak Ibu pengen dia disiplin, maka Bapak Ibu harus disiplin lebih dulu. Pada saat misalnya waktu sholat, maka Bapak Ibu harus wudhu lebih dulu. Setelah wudhu, maka ajak, "Nak, ayo wudhu." Bapak Ibu sudah wudhu. Atau mungkin Bapak Ibu ajari yang mana yang membuat anak ini tidak menolak. Jadi yang kedua adalah diajari dari hal-hal yang kecil-kecil dulu, yang mudah-mudah dulu, yang tidak memberatkan anak. Kemudian kalau anak ini sukanya main, boleh main, tetapi juga harus ada batasnya. Bagaimana caranya? Anak diberitahu, kalau lewat maghrib, maka ada tidak bagusnya. Tidak bagusnya apa? Mungkin akan ada kejadian-kejadian seperti ini. Sehingga anak merasa juga ada rasa memperhatikan. Yang ketiga, kalau kita sudah memberi contoh, kemudian yang kedua adalah kita sudah memberi batasan waktu. Yang ketiga, kita harus memberikan reward dan punishment kepada anak. Jadi kalau anak melakukan seperti yang kita inginkan, maka kita beri penghargaan. Bentuknya tidak harus dalam bentuk hadiah barang atau uang Bapak Ibu. Mungkin pujian, mungkin belian, mungkin diajak untuk makan. Walaupun mungkin tidak harus jauh, tidak harus mahal Bapak Ibu. Jadi ada reward dan punishment. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, kalau kita ingin mendidik anak, mungkin kita tanya anak tersebut kalau sudah bisa diajak ngomong. Apa yang dia ingini? Adakah orang yang dia sukai? Adakah tokoh di permainan atau tokoh-tokoh di film atau tokoh-tokoh apa yang dia sukai? Mungkin setelah kita tahu, maka kita harus belajar sebagai orang tua tentang tokoh yang dia sukai itu untuk kita ceritakan kepada anak. Sehingga anak merasa ada orang nih yang memperhatikan saya. Dan seolah-olah kita sebagai orang tua benar-benar jelmaan dari tokoh yang diidolakan oleh anak kita. Jadi ini keren sekali Bapak Ibu. Tapi di antara kita jarang. Sukanya hanya melarang. Sukanya hanya menghukum. Maka yang terjadi anak biasanya agak jauh dengan orang tua. Kalau yang sering melakukan ayah, maka ayahnya yang dalam tanda petik tidak disukai atau dibenci. Kalau yang sering ngomong atau yang melarang adalah mamanya, maka mamanya yang seringkali dianggap mama yang tidak sayang dan sebagainya. Bapak Ibu, yuk mulai sekarang kita rubah. Mungkin ini beberapa alternatif yang bisa saya sampaikan, walaupun saya juga merasa ini bukan satu-satunya cara, tapi mungkin alternatif yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk mendidik anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang soleka, kemudian taat kepada orang tua, bagus untuk agamanya, dan insya Allah sukses untuk keluarga. Selamat mencoba. Semoga sukses untuk keluarga kita masing-masing, anak-anak kita. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.